Renungan Hari Kamis 2 September 2021. Mereka meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Bacaan pertama diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose, bab 1 ayat 9 sampai 14, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Saudara-saudariku terkasih, panggilan dan jawaban atas panggilan itu bersifat pribadi. Orang mengikuti atau tidak mengikuti juga merupakan keputusan pribadi. Dalam pertemuan bersama para pendamping bina iman anak dan remaja, saya mengajukan sebuah pertanyaan kepada para pendamping. Siapa yang memerintah saudara-saudari ingin menjadi pendamping bina iman anak dan remaja? Apakah atas kehendak sendiri, atas dorongan teman-teman, atas perintah ketua stasi, atau atas perintah pastor paroki? Jawaban yang mereka berikan adalah sangat bervariasi. Ada yang mengatakan atas kehendak sendiri, karena diajak teman, mau coba-coba, atas perintah pastor paroki dan ketua dewan stasi, dan juga ada yang mengatakan karena situasi anak menuntut didampingi, saya terpanggil untuk mendampingi mereka. Saudara-saudariku terkasih, kehadiran Yesus di pantai Danau Genesaret menjadi pusat perhatian Santo Lukas dalam perikop Injil hari ini. Beberapa hal menjadi catatan dari Lukas, yakni pertama, kehadiran orang banyak untuk mendengarkan sabda Allah. Awalnya Yesus tidak membayangkan situasi apa yang akan terjadi di sana. Jumlah manusia yang begitu banyak juga tidak dibayangkan oleh Yesus. Kehadiran orang yang begitu banyak datang kepadanya menuntut perhatian khusus dari Yesus. Ia harus mendampingi mereka, ia harus mengajar mereka, ia harus mewartakan sabda Allah kepada mereka. Sarana yang digunakan Yesus dalam pewartaannya di tempat seperti itu, pantai, dengan jumlah orang yang begitu banyak adalah perahu, bukan mimbar sabda. Ia mempergunakan salah satu perahu atau mimbar sabda Petrus untuk menjadi tempat meletakkan dirinya dan mengajar orang banyak. Kedua, perintah Yesus. Perintah Yesus adalah bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Yesus menuntut mereka untuk berbuat. Ia menuntut Petrus agar meninggalkan tempat itu dan bertolak ke tempat yang lebih dalam untuk menangkap ikan. Mengapa Yesus tidak memerintah Petrus untuk menebarkan jalannya di tempat di mana perahunya sedang dilabuhkan? Jawabannya adalah di tempat itu tidak ada ikan besar, hanya ada ikan kecil. Di samping itu juga Yesus ingin menguji Simon, apakah dia orang yang taat atau tidak taat. Ketiga, jawaban atau tanggapan Simon. Telah sepanjang malam kami bekerja keras, tetapi kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi atas perintahmu, aku akan menebarkan jala juga. Jawaban ini menunjukkan bahwa Petrus seorang yang rendah hati, jujur dan taat. Ia menegaskan situasi yang mereka alami saat itu. Ia mengungkapkan fakta yang mereka alami. Sepanjang malam mereka bekerja, tetapi tidak mendapat apa-apa. Ia mengungkapkan kepercayaannya pada sabda Yesus, tetapi atas perintahmu, aku akan menebarkan jalan juga. Ketaatan untuk melakukan sabda Allah membuahkan hasil melimpah. Banyak ikan yang ditangkapnya, banyak rahmat yang diperolehnya. Keempat, panggilan Petrus, Yohanes, dan Yakobus untuk menjadi penjala manusia. Yesus menilai bahwa ketiga orang yang hadir di hadapannya adalah nelayan-nelayan yang baik, taat, rendah hati, dan takut akan Allah. Yesus membutuhkan tipe orang-orang seperti ini
untuk menjadi penjala manusia, pewarta sabdanya. Maka ia mengajak mereka untuk meninggalkan segala keterikatan mereka dengan perahu, keluarga, dan mengikutinya, menjadi muridnya, menjadi pewarta sabda Allah. Saudara-saudariku terkasih, kita juga dipanggil untuk mengikuti Yesus dan menjadi pewarta sabdanya. Apakah kita termasuk orang yang tanggap terhadap panggilan Tuhan, cepat menjawab dan mengikuti perintah Tuhan? Ataukah kita mengikuti kehendak kita? Orang yang setia melakukan kehendak dan perintah Allah akan memperoleh kelimpahan berkat. Hari ini juga Tuhan memerintah kita untuk beralih, meninggalkan tempat kita dan menjadi penjala manusia, menjadi pewarta sabda Allah. Bila banyak orang terlibat dalam pewartaan sabda Allah, sabda itu akan lebih banyak lagi menghasilkan buah berlimpah rahmat kepada orang lain. Amin.